Oke, kali ini kita lagi dapat pesanan lagi dari Pamekasan Madura atas nama Pak Farid Ilham ya yang pesan. Ini rencana akan dipasang di awal bulan November. Ini barangnya sudah selesai Pak, sudah selesai perakitan, akan kami tes, akan dicoba. Ini panel ATS-nya, ini yang ada di ruangan nanti yang dekat meter PLN itu. Kemarin yang setelah kita sarankan untuk kirim video surveinya. Ini yang menggantikan handle manual, nanti ganti panel besar ini, panel ATS. Kemudian gensetnya karena jauh, kita merekomendasikan menggunakan panel start stop masih kunci kontak gensetnya, sehingga kita pakai modul start stop ini ya, PKG atau AMF. Ini dalamnya seperti ini. Ini modulnya, kemudian ini charger. Kenapa kita pisah? Kenapa kita pisah dari ini? Karena biar dekat dengan genset ya. Jadi nanti ini casnya ini dekat genset sehingga tidak ngedrop. Ini untuk safety-nya, charger. Kemudian ini relay untuk fuel on sama crank. Jadi aman. Nanti ini kita pasangnya di dekat gensetnya. Lalu yang ini panel ATS-nya, panel utamanya ini sisi PLN 3 fase. Sisi genset 3 fase, kemudian kalau yang atasnya lah itu adalah output ya ke beban. Kemudian ada voltmeter diukur dengan sini, 1 fase atau 3 fase bisa, frekuensi, kemudian ada ampere mengikuti sesuai dengan loadnya ya, ampernya sesuai dengan bebannya, imbang atau enggak bisa dicek R, S dan T-nya. Nanti setiap di sini harus imbang. Oke, posisi manual ke sini, posisi 0 dan posisi auto. Jadi posisi auto harus di auto. Kita lihat dalamnya. Dalamnya ini ada pas failure untuk deteksi under voltage, over voltage, dan pas coin terbalik dia akan langsung panggil genset. Kemudian fuse proteksi, relay control, kemudian ada timer. Timer ada 4, spek yang bagus ada 4. Ada sisi PLN ada 2, sisi genset ada 2. Satu sama satu lainnya ini fungsinya beda-beda. Untuk memastikan bahwa tegangan sudah stabil baru dimasukkan. Kalau belum stabil masuk sangat berbahaya. Ini timernya, nanti kita sesuaikan dengan waktu kekuatan stabilnya genset itu di waktu berapa detik. Kemudian ini komponen utama, kita menggunakan sensor 100 ampere. Kemudian ini terminal kontrol, itu adalah remote start. Kemudian ini adalah power yang dikirim nanti ke panel yang kecil ini, dikirim dari sini. Jadi 4 core, kabel 4. Kabel SIM 4 dikirim ke sini, ke panel AMF atau panel PKG. Ini input PLN nanti yang dari meter PLN, ini input yang dari genset, kemudian ini yang ke beban outgoing load. Oke, kita langsung tes fungsinya. Oke, langsung saja kita coba. Ini posisi PLN on, kemudian sudah diteruskan ke beban juga sisi PLN nya, frekuensinya sudah masuk. Ini posisi di auto, kita coba ukur tegangan sudah masuk atau belum. Oke, tegangan sudah masuk ya. Oke, tegangan juga sudah masuk. Ini berarti tegangan output, ini juga frekuensi output. Ampere mengikuti beban. Ini outputnya. Coba kita padamkan PLN ya, simulasinya. Kita padamkan PLN nya. PLN padam. Kemudian remote start akan mengirim ke genset. Genset akan start. Nunggu genset sampai stabil baru akan diteruskan ke beban. Ini diteruskan ke beban. Posisi sumber dari listrik genset sudah diteruskan ke beban, sudah menyala, voltnya juga sudah keluar. Oke, kita lihat dalamnya. Ini posisinya ada di dua ini posisi genset, kalau satu posisi PLN. Kalau auto ini harus di posisi auto, tidak boleh di handle atau di engkol dengan ini. Jika ini dilakukan engkol posisi seperti auto seperti ini, perangkat ini akan langsung rusak ya. Gearboxnya atau gigi di dalam komponen ini akan rusak. Sehingga kalau mau manual harus di posisi manual, ini ya. Oke, langsung saja kita coba kembali ke PLN hidup secara otomatis. Oke, genset masih hidup, kemudian kita on kan PLN hidup, maka secara otomatis setingkat PLN sudah stabil akan pindah ke PLN.
Ini pindah ke PLN, gensetnya akan cooling down dan mati secara otomatis. Oke, seperti ini. Di sini kita lihat dalamnya, posisinya sudah di 1. Oke, jadi sistem berjalan sempurna, sudah bisa otomatis dan tidak akan tabrakan antara PLN dan genset karena menggunakan COS Motores yang aman dan handal. Oke, di sini kita akan lanjut trial dengan chargernya ya. Kita lanjut chargernya, ini kita trial. Oke, ini adalah panel PKG-nya. Di sini charger akinya 13,8 volt ya. Charger baterainya, kemudian sudah mode auto, ada logonya ini. Kita langsung cek di dalam. Kita cek, ini menyala hijau, tandanya charger menyala. Kalau ada warna merah berarti chargernya ngisi akinya. Ini sementara belum dikonek ke aki, kita ukur langsung dengan avometer berapa volt yang ada di sini. Ini kita cek 14 volt ya, jadi sangat baik. Di modul tadi 13,8, kita ukur dengan avometer 14 volt DC. Oke, ini posisi auto. Untuk remote startnya kita coba respon atau tidak, kita jumper ya. Ini fuel on, ini crank. Sini kita jumper, dia akan start apa tidak gensetnya. Nah, ini start on, ini crank. Oke, sudah bisa crank. Kita lepas, dia akan off. Oke, akan off. Sistem bisa dijalankan dengan auto remote start. Kemudian bisa juga kita start dari manual, juga bisa. Start warna hijau, start ini warna hijau, atau stop warna merah kalau manual. Kalau auto dia dari sini, dari kontrol 2 kabel sini, nanti lari ke panel utama, lari ke panel ini yang remote RR tadi ya. Oke, ini apa? Di sini adalah ini input PLN, LN 220. Kemudian ini LN untuk dari genset nanti untuk pembacaan modul. Kemudian ini ke baterai plus minus. Kemudian ini fuel on dan crank. Fuel on adalah solenoid on, kemudian crank itu untuk dinamo start beberapa saat detik saja. Setelah genset hidup maka dia akan lepas. Oke, ini adalah panel PKG-nya. Oke, panelnya siap dikirim, lalu dipasang di Pamekasan, Madura dengan genset 3 fase full otomatis. Terima kasih ordernya, siap meluncur ke Pamekasan. Terima kasih.